Halo teman-teman, kembali bersama Minlock. Hari ini Minlock mau nge-review sepatu bola dari brand lokalnya Jepang, bukan brand lokal Indo. Yang pasti brand ini udah terkenal banget, apalagi kalau bukan Mizuno. Dan hari ini kita akan fokus nge-review Mizuno Morelia Neo 3 Elite, made in Jepang pastinya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, Bang, kenapa kok nge-review sepatu bola brand luar, bukan brand lokal? Sebenarnya ini kembali lagi ke marwah LJR ya teman-teman. Lokal JR itu sebenarnya lokal tuh brand lokal, JR-nya itu size junior. Nah, di sini ini tuh size-nya memang beda, nggak masuk Indo. Size 38,5. Seller Indo jarang banget ada yang jual size 38,5. Memang nggak masuk Indo ya teman-teman. Dan ini saya belinya juga di luar negeri. Jadi kita akan bahas untuk sepatu bola ini. Dan dari teman-teman juga banyak yang nanyain di TikTok, terutama karena saya sering nge-spill sepatu ini di TikTok dan banyak pertanyaan suruh nge-review. Dan hari ini kita akan nge-review sepatu ini teman-teman. Mungkin bisa jadi referensi buat kalian juga menentukan sepatu ini apakah layak untuk di-order. Karena banyak banget untuk di marketplace sepatu bola KW Mizuno mirip banget dengan ini. Mungkin bisa jadi gambaran biar kalian nggak ketipu dan nggak salah beli sepatu bola ori dan KW. Tapi lebih gampang sih sebenarnya untuk menentukan sepatu bola itu KW atau ori untuk sepatu bola Mizuno karena harganya jauh banget berbeda. Untuk sepatu yang original ini di atas 3 juta untuk yang MIJ untuk barunya, sedangkan untuk yang KW itu sekitar 300 ribuan, bahkan udah 10 kali lebih mahal yang 10 kali lebih murah yang KW-nya ya teman-teman. Jadi jangan sampai kalian ketipu ataupun sengaja beli KW, itu saya sangat tidak rekomendasiin. Kalian harus tetap beli original, walaupun brand lokal juga udah banyak. Jadi kita akan bahas untuk sepatu ini. Dan saya yakin juga dari teman-teman udah ada yang punya sepatu ini, bahkan mungkin ada yang ngoleksi sepatu bola dari Mizuno. Dan kali ini kita akan bahas mungkin sepengetahuan saya aja. Mungkin kalau kalian lebih paham bisa bantu saya di kolom komentar kalau ada yang kurang di video review kali ini. Dan mungkin karena memang sepatu ini tuh impian saya dari zaman saya sekolah. Saya tuh pengen banget sepatu bola ini dari zaman SMA, itu 2011 itu saya kelas 1 SMA, dan pada saat itu belum ada Morelia Neo 3 ya, baru Morelia Neo 2. Dan ketika saya beli sepatu ini tuh sebenarnya muncul Morelia Neo 4. Nah, pada saat itu saya cek memang nggak ada duitnya untuk beli Neo 4, jadi saya putuskan beli yang Neo 3. Memang ada detail-detail kecil perbedaan antara Neo 3 dan Neo 4 ya, pastilah ada pembaruan untuk setiap upgrade sepatu bola dari brand tersebut gitu ya, bukan cuman upgrade doang gitu ya. Dan untuk brand Mizuno ini diproduksi di 2 negara ya teman-teman. Sebelumnya itu diproduksi di Indonesia dengan sebutan MII, Made in Indonesia, dan sekarang udah pindah ke Vietnam menjadi MIV, dan yang pasti ada di Jepang juga. Nah, untuk yang MIV itu diproduksi secara global, massal lebih banyak gitu ya, untuk memenuhi pasar global. Sedangkan untuk made in Jepang itu biasanya untuk pemain-pemain brand ambassador dari Mizuno dan juga diproduksi secara terbatas. Makanya harganya juga cukup mahal dan dia lebih detail karena dia diproduksi secara handmade gitu ya. Walaupun memang ada mesinnya, cuman dari persentasenya itu jelas-jelas diproduksi. Mungkin kalau persentasenya untuk made in Vietnam dia menggunakan banyak teknologi mesin, sedangkan untuk made in Jepangnya dia lebih banyak teknologi dari manusia gitu ya. Jadi lebih kreatif lah, lebih detail gitu lah ya. Jadi kualitasnya juga pasti yang terbaik. Dan mungkin kita akan bahas juga untuk hal-hal mengenai Mizuno Morelia Neo 3 ini, karena menurut saya cukup menarik. Untuk dari yang MIJ ini ada detail-detail sedikit yang berbeda dari MIV, walaupun saya nggak ada yang MIV, tapi nanti saya akan jelaskan beberapa perbedaan kenapa made in Jepang ini harganya cukup mahal. Nah, salah satunya adalah untuk packagingnya teman-teman. Kalian bisa lihat boxnya seperti ini. Kalau yang made in Jepang udah pasti ada tulisannya made in Jepang seperti ini teman-teman. Kemudian untuk tag labelnya seperti ini, pasti ada made in Jepangnya. Nah, kalian kalau lihat gini kayaknya biasa aja ya, cuman yang paling unik adalah tadi saya bilang ya, sepatu ini tuh size-nya kecil. Jadi, sizing dari kotaknya pun dia menyesuaikan dengan ukuran sepatu kalian. Jadi dia kalau kaki kalian kecil, sepatunya kecil, boxnya juga kecil. Saya bandingin sama boxnya Lycan ini misalnya. Kalian bisa lihat. Tuh, beda kan? Kalau kita gabungin kayak gini, baru kelihatan sisanya untuk Lycan dia lebih besar. Nah, itu detail kecil yang menurut saya nggak ada di sepatu bola lain.
Terutama untuk Mizuno MIV juga dia sama rata untuk boxnya, sedangkan untuk MIJ Made in Jepang dia beda banget, boxnya menyesuaikan dengan ukuran sepatunya. Kemudian untuk bagian dalamnya dia terdapat gymsack ataupun string bag yang made in Jepang, sedangkan untuk yang MIV dia nggak ada ya teman-teman, nggak dapat gymsack seperti ini. Dan dia terdapat beberapa tag label yang lumayan banyak. Ini bahasa Jepang sih, kayak gini. Kalau tag-tag kayak gini ada ya untuk MIV, sedangkan untuk MIJ ada kayak gininya. Dan kertas door lock biasa dan nggak ada apa-apa lagi. Dan untuk kualitas boxnya juga dia proper ya. Ini saya order di luar negeri masih aman banget sampai Indo. Bahkan 2 minggu di perjalanan masih nggak ada penyok sama sekali. Nah ini yang bikin spesial untuk bagian boxnya. Dia menyesuaikan dengan ukuran sepatunya. Dia kalau sepatu besar boxnya menyesuaikan. Kalau sepatu kecil dia menyesuaikan juga. Nah kemudian untuk bagian talinya ataupun latch-nya, untuk Morelia Neo yang made in Jepang dia ada tulisan Morelia Neo, Morelia di bagian ujungnya ini. Kalau untuk yang versi yang MIV dia nggak ada. Kemudian untuk talinya juga dia pipih tapi dia tebel. Kalau yang KW biasanya dia agak lebar dan juga lebih tipis. Itu bisa menjadi acuan kalau kalian beli sepatu bola biar nggak ketipu. Dan untuk bagian tag labelnya juga dia ada tulisan Made in Jepang ya teman-teman, seperti itu. Kemudian untuk detail-detail lain sebenarnya nggak terlalu berbeda. Nah, untuk bagian material uppernya juga yang pasti yang MIJ ini dia memiliki kualitas yang paling top lah ya. Jadi dia benar-benar soft dan memiliki kelas gitu lah. Dia proper banget untuk material uppernya, benar-benar memiliki build quality yang the best sih. Untuk brand-brand lain menurut saya yang menyerupai mungkin Asics ya. Brand Asics itu kulitnya juga bagus, tapi untuk Mizuno ini menurut saya punya level yang berbeda daripada sepatu bola kulit yang lainnya, termasuk yang MIV. Jadi MIJ ini punya kualitas yang sangat-sangat the best. Dan ini full kangaroo leather. Nah, untuk bagian foamnya juga dia terdapat jahitan-jahitan dan kerutan-kerutan. Ini soft banget, memberikan feeling touch yang alami ketika kita bersentuhan dengan bola pastinya. Dan untuk statnya seperti ini teman-teman, dia memang dari dulu statnya bulat-bulat. Ini enak banget untuk lapangan-lapangan yang keras. Kalau main di lapangan-lapangan keras selalu pakai Mizuno. Kalau pakai mini soccer juga saya suka juga pakai Mizuno. Ini oke banget untuk mini soccer ataupun lapangan rumput sintetis. Nah untuk bagian insole-nya sebenarnya ini agak unik sih. Nah insole-nya seperti ini teman-teman. Insole-nya ini dia ada bagian yang keras di bagian sininya ataupun di bagian telapak kaki kita yang cekung gitu ya. Jadi dia benar-benar memiliki fit yang penuh di kaki kita itu di bagian sininya. Jadi fitmentnya penuh banget, nggak kopong, tapi malah saya itu risih ya, nggak nyaman. Nah, maka dari itu saya ganti insole-nya pakai insole Specs yang ini. Ini kan datar banget, jadi lebih nyaman pakai ini. Walaupun sebenarnya kalau pakai insole bawaan dia bakal lebih fit, penuh banget area kaki kita. Malah tapi saya kurang nyaman. Akhirnya saya pakai insole dari Specs. Mungkin kalau kita pakai dalam jangka waktu yang lama mungkin bisa menyesuaikan sih. Cuman udah beberapa kali saya cobain tetap nggak bisa menyesuaikan. Jadi saya putuskan untuk ganti insole. Nah mungkin dari teman-teman ada yang nanyain sepatu bola Mizuno ini dapatnya dari mana. Saya itu order nitip sama teman saya. Memang dia biasanya order di luar negeri. Tapi kalau kalian mau order juga banyak jasa-jasa titip untuk order sepatu di luar negeri. Terutama untuk sizingnya yang mungkin nggak masuk Indo. Seperti size 38,5 ini nggak masuk Indo. Dan memang dia diproduksi Jepang aja ya teman-teman, made in Jepang. Kalau MIV saya rasa belum ada ngeluarin size 38,5 karena dia ngeluarin size 39 sampai 46 atau 45 kalau nggak salah ya. Dan untuk size 38 setengahnya ini dia diproduksi made in Jepang saja. Dan untuk sentimeternya ini presisi banget 24,5, sedangkan untuk size 39-nya itu 25 cm. Saya waktu itu udah pernah beli yang MIV size 39 karena memang kepanjangan sedikit, jadi mungkin agak kurang nyaman bagi saya pribadi. Akhirnya saya beli sepatu bola ini untuk size yang sesuai dengan panjang kaki saya gitu ya teman-teman. Dan untuk harganya sendiri gimana ya, nggak usah disebut kali ya. Untuk harganya ini harga retail, memang waktu itu order di luar negeri juga di website luar negeri nggak ada diskon. Dan ongkirnya itu kalau nggak salah cukup murah sih, 100 ribuan dan nggak kenain pajak. Nggak tahu sih teman saya ngakalinya kayak mana. Tapi mungkin memang untuk harga segitu nggak kenain pajak ya. Ya pokoknya all in lah 100 ribu ongkirnya itu nggak kena pajak. Jadi untuk harga retailnya kalian bisa searching di internet berapa.
saya dapetin sepatu bola Mizuno Morelia Neo Elite ini. Nah, kenapa nggak Neo 3 Beta? Nah, 3 Beta itu yang lidahnya tertutup ya teman-teman. Saya tuh agak kurang suka juga dengan sepatu bola dengan lidah tertutup dan lebih klasik. Karena Mizuno ini desainnya cukup simple dan klasik, makanya saya ambil yang Neo 3 aja. Jadi tongnya dia terpisah ataupun lidah terpisah, dan ini lebih keren aja, simple. Memang looknya juga cakep, dan saya juga ambil warna putih. Ini adalah warna paling ikonik menurut saya dari sepatu bola Mizuno. Nah, lanjut kita akan bahas gimana sih rasanya sepatu bola Mizuno Morelia Neo 3 Elite ini. Kalau saya cobain sih memang benar-benar presisi banget dari segala penjuru sepatu ataupun di bagian toe box-nya ini benar-benar presisi dengan ukuran kaki saya. Jadi nggak ada space yang sisa ketika kita pakai sepatu bola ini. Jadi fitmentnya benar-benar nempel sama bentuk kaki saya. Kaki saya slim, memang lumayan cocok pakai sepatu bola Morelia Neo 3 ini. Dan untuk dari segi feel ketika kita bersentuhan dengan bola itu kerasa banget, karena uppernya ini nggak terlalu tebel ya teman-teman, dan juga sepatunya juga cukup ringan walaupun dia menggunakan full kangaroo leather. Ini size 38,5, beratnya cuma 182 gram. Ringan sih, asli ringan banget. Jadi untuk posisi-posisi winger ataupun yang butuh sepatu dengan kecepatan gitu ya, sepatu ini juga cocok banget. Dan untuk akselerasi, untuk bagian sole plate-nya ataupun bagian studnya juga oke banget. Seperti yang saya bilang tadi, cocok banget untuk lapangan-lapangan yang teksturnya keras gitu ya teman-teman. Dan yang paling penting adalah durability-nya. Ini gila banget sih, sepatu bola kulit dengan durability paling the best. Ya makanya sepatu ini dibanderol dengan harga cukup mahal, karena memang kualitasnya yang memang terbaik sih. Harga menentukan dengan kualitas, ya ini sepatu bola Mizuno Morelia Morelia Neo 3 Elite. Ini udah sering banget saya pakai walaupun hujan-hujanan juga, tapi lemnya belum ada yang kebuka sedikit pun. Jadi the best banget sih untuk sepatu ini, dan menurut saya cukup worth it dengan harga yang kita keluarkan, ataupun dengan harga yang cukup mahal kita bisa dapetin sepatu dengan kualitas yang benar-benar build quality-nya ini benar-benar the best. Tapi sebenarnya ada nggak sih kekurangan ketika saya pakai sepatu ini? Ada banget. Mungkin di bagian heel counternya ini ataupun di bagian sole pad yang sampai atas ini terlalu mencengkram ya teman-teman. Jadi waktu saya pakai dalam kondisi yang lama itu kaki saya lecet, benar-benar kaki kanan dan kaki kiri di bagian tumitnya itu lecet banget. Tapi udah saya akalin, saya tempelin plester di bagian sisi-sisi dalamnya itu, dan itu meminimalisir cedera ataupun lecet di bagian tumit kaki saya. Tapi ya disayangkan sih, mungkin kaki saya yang terlalu kurang cocok dengan bagian inner heel-nya, jadi mungkin lecet. Mungkin teman-teman ada yang ngerasain hal serupa atau enggak. Tapi dari teman-teman saya yang tanyain sih nggak ada yang lecet ya, cuman saya pribadi aja yang lecet. Mungkin memang kaki saya agak kurang cocok untuk bagian inner heel-nya. Walaupun dia menggunakan inner heel ataupun bagian bantalannya ini cukup empuk, dia bahan nubak dan ini cukup soft dan empuk banget, tapi tetap aja lecet. Agak heran juga saya sih. Tapi dari semua itu masih oke banget sih, nggak ada masalah lain. Secara overall sih ini sepatu bola emang the best. Harga menyesuaikan dengan kualitas, seperti yang saya bilang tadi. Pokoknya saya ulang-ulang terus, itu memang sepatu impian dari saya sekolah SMA, dan baru kebeli setelah 12 tahun penantian, baru kebeli yang ini versi made in Jepang. Dan apakah kedepannya bakal beli lagi? Nggak tahu sih, pengen. Cuman kalau sekarang ini kalau punya duit lebih baik beli sepatu bola brand lokal, karena untuk nge-review juga. Dan ini udah cukup puas sih, saya punya satu pun ini udah menjawab mimpi saya waktu itu. Dan apakah dengan harga yang mahal itu sepatu ini worth it untuk dibeli? Menurut saya sangat worth it ya teman-teman, karena memang kenyamanannya the best banget sih. Apalagi kalau kalian suka dengan sepatu bola kulit, kalian wajib punya Morelia Neo. Mau yang MIV ataupun MIJ, itu menurut saya wajib kalian cobain sih. Memang the best untuk sepatu bola material kulit. Dan mungkin itu aja ya sedikit review saya tentang sepatu ini. Semoga bermanfaat, semoga ini mencerahkan kalian ataupun yang pengen sepatu bola Mizuno, bisa membantu kalian untuk menjadi referensi lah, biar kalian nggak bingung untuk order sepatu bola Mizuno. Dan terima kasih udah nonton video ini. Kalau ada yang kurang silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video review selanjutnya. Terima kasih.